Shalom, saudara-saudara yang kekasih, bersama saya Pendeta Ram Kenny. Saya merasa perlu untuk menanggapi komentar-komentar dari sejumlah orang yang merespon video yang saya unggah kemarin dengan judul "Kalau bukan Islam, siapa?" atau "Islam bukan Antichrist, tapi yang ini." Dan dalam video itu, saya menyebut nama Gereja Roman Catholic Papacy sebagai tanduk kecil yang terdapat di Daniel pasal 7 setelah mengikuti semua identifikasi atau proses identifikasi ciri-ciri atau karakteristik dari tanduk kecil ini dengan secara hati-hati dan mengikuti urutan nubuatan yang kita pelajari di Daniel pasal 7, kesimpulan yang saya sampaikan di video sebelumnya adalah bahwa memang gereja Roman Catholic Papacy lah yang memenuhi semua kriteria dari ciri-ciri tanduk kecil ini. Nah, karena video inilah maka saya dianggap telah memfitnah gereja Roman Catholic Papacy. Saudara yang kekasih, fitnah artinya menyampaikan sesuatu tanpa memiliki dasar yang kuat. Nah, saya dalam menyampaikan informasi yang telah saya sampaikan di video sebelumnya, yang juga akan saya tambahkan di video ini, akan memberikan saudara informasi yang kuat, informasi yang jelas dan dapat saya pertanggungjawabkan secara pribadi bahwa saya akan mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan, dan saya menyatakan ini semua. Kalau saudara perhatikan semua ayat-ayat atau semua pembahasan kata-kata yang saya gunakan dalam video sebelumnya merujuk semua kepada Alkitab yang ditopang dengan histori atau sejarah yang menggenapi semua yang Alkitab nubuatkan. Nah, tapi sebelum saya teruskan, pertama-tama tentu saya ingin menyatakan bahwa saya menghargai semua komentar-komentar saudara, saya menghormati semua keputusan yang saudara ambil. Apakah saudara menerima atau percaya dengan apa yang saya katakan, ataukah saudara menolak atau tidak menerima apa yang saya katakan, itu adalah hak saudara. Seperti yang saudara lihat, saya tidak akan pernah meremove atau menghapus komentar-komentar meski komentar itu bernada kurang baik, tapi saya menghormatinya dan saya menghargainya. Dan karena saya tahu konsekuensi dari semua informasi yang saya sampaikan, akan ada yang setuju dan akan ada yang tidak setuju. Dan saya fully aware of it. Saya menyadari sepenuhnya hal itu dan menghormatinya tentunya. Baik, lalu sekaligus juga saya mau menyatakan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah mengikuti pembahasan Alkitab di channel Ram Media Ministry. Bila saudara berminat mempelajari kitab Daniel dan juga mempelajari kitab Wahyu, ini adalah dua kitab yang complementary, artinya adalah dua kitab yang saling melengkapi, karena bila saudara ingin mengetahui apa yang ada di kitab Wahyu, dengan mempelajari atau memahami kitab Daniel akan mempermudah saudara mengerti apa yang ada di kitab Wahyu, karena dua buku ini berbicara hal yang sama dari perspektif yang sedikit berbeda. Jadi bila saudara berminat, saya mengundang saudara untuk terus mengikuti pembahasan Alkitab di channel Ram Media Ministry. Tanggapan saya yang pertama adalah mengenai Antichrist itu sendiri. Di kolom komentar saya melihat ada yang mengatakan memang Islam adalah Antichrist. Oh, bukan Islam Antichrist. Mereka yang menolak Yesus adalah Antichrist. Saudara yang kekasih,
kalau kita memang mengatakan Islam sebagai antichrist, maka kita juga harus berani mengatakan Buddha, Hindu, Konfutsu, dan gereja atau agama-agama non-Kristen juga adalah antichrist karena mereka juga tidak percaya kepada Yesus. Nah, di dalam Alkitab memang kata antichrist ini atau tafsiran antichrist ini bisa saya kategorikan dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah the general group, lalu yang kedua adalah specific. General artinya siapapun yang menolak Yesus, yang tidak percaya kepada Yesus, yang bahkan mencemooh ajaran-ajaran Yesus, lalu mengajarkan hal yang bertentangan dengan ajaran Yesus, maka dialah antichrist. Tapi tahukah saudara, ada banyak hal di Islam, di Buddha, dan di Hindu yang tidak bertentangan dengan ajaran Yesus, ajaran Kristen, karena mereka juga mengasihi sama seperti kita mengasihi. Nah, lalu ada juga antichrist yang spesifik. Nah, antichrist yang spesifik inilah yang kita temukan di Daniel pasal 7, yang kita juga temukan di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 all the way down atau seterusnya sampai ke ayatnya yang ke-8 atau 9 yang disebut sebagai manusia durhaka. Ini juga adalah yang kita temukan di Wahyu pasal 13 sebagai binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu binatang yang samalah juga yang kita lihat di Wahyu pasal 17 ayatnya yang ketiga. Jadi 4 pasal ini menunjukkan kepada kita antikris atau antichrist yang spesifik yang Alkitab sebutkan. Tanduk kecil di Daniel pasal 7, manusia durhaka di 2 Tesalonika pasal 2, kemudian binatang di Wahyu pasal 13, dan binatang juga yang juga adalah sama dengan perempuan pelacur di Wahyu pasal 17. Ini adalah antichrist yang spesifik. Kenapa? Karena ini 4 pasal ini menerangkan satu kekuatan yang ingin menyamai Allah atau merasa diri sama dengan Allah. Bukankah itu antichrist? Yes, absolutely. Kemudian menganiaya umat-umat milik Allah. Bukankah ini antichrist kalau begitu, yang membenci Yesus, membenci pengikut-pengikut Yesus? Yes, absolutely right. Lalu saya sebentar nanti akan tunjukkan kepada saudara karakteristik yang lain. Nah, saya kemudian mencoba mencari informasi di luar Alkitab tentang antichrist, dan ini yang saya dapatkan. Saya coba pergi ke Wikipedia. Ini kata Wikipedia tentang antichrist. Di dalam eskatologi Kristen, antikristus adalah sebutan bagi orang-orang yang dinubuatkan Alkitab akan bangkit melawan Yesus Kristus. Dan, dengarkan ini saudara, dan mengaku-ngaku sebagai Kristus sebelum kedatangan Kristus kedua kali. Jadi, yang pertama menurut Wikipedia, antichrist adalah seseorang atau orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai Kristus. Oke? Lalu ini poin yang berikut yang saya juga dapatkan di Wikipedia. 3 citra lain yang kerap dikaitkan dengan antikristus adalah tanduk kecil. Itu yang kita bahas di video sebelum, Daniel pasal 7. Tanduk kecil dalam penglihatan Daniel yang terakhir. Manusia durhaka dalam surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Dan binatang dari dalam laut di dalam kitab Wahyu. Jadi saudara lihat, Wikipedia pun tahu antikris itu ada di 3 pasal ini.
Meski Wikipedia tidak menyebut Wahyu pasal 17, tapi juga ada di Wahyu pasal 17. Sebentar kita akan pelajari. Nah, itu dari Wikipedia. Bagaimana dengan bibleinfo.com? Saudara bisa cek sendiri website ini. Saya tidak tahu siapa yang mengelola website ini. Ini hanya random saja, random saya cari di internet. Bibleinfo.com, ini yang ada di website ini tentang Antichrist. Kata Yunani asli untuk kata antikristus dapat mempunyai dua arti. Kata itu dapat berarti menentang Kristus, dalam arti seseorang atau suatu kekuasaan. Jadi mereka mengerti ini, ada yang general, ada yang spesifik. Seseorang atau satu kekuasaan yang menentang pekerjaan Kristus. Lalu dengarkan ini, saudara. Atau kata itu, antikris maksudnya, dapat berarti pengganti Kristus. Nah, ini kita punya kata kunci di sini. Pengganti Kristus menyatakan seseorang atau suatu kekuasaan yang mengambil tempat Kristus atau seorang Kristus palsu. Ini informasi random, saudara. Saya cari secara random di internet. Ini yang saya dapatkan. Lalu website yang lain dari theconversation.com. Sekali lagi theconversation.com. Ini yang saya dapatkan. Sama seperti orang Kristen yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, demikian pula mereka berpikir bahwa antikristus adalah anak iblis. Yesus lahir dari seorang perawan, jadi antikristus akan lahir dari seorang wanita yang nampaknya atau yang tampaknya masih perawan, tapi sebenarnya adalah seorang pelacur. Saudaranya nggak kasih, ini yang saya sebutkan dalam Wahyu pasal 17. Saya ajak saudara buka Alkitab saudara, baca Wahyu pasal 17 mulai dari ayat 1 sampai ayat 3 dan seterusnya. Saudara akan dapat gambaran wanita pelacur. Kenapa pelacur? Tidak ada wanita langsung dilahirkan seorang pelacur. Wanita di kitab Wahyu saudara ada dua. Wanita yang kudus di Wahyu pasal 12 dan wanita pelacur di Wahyu pasal 17. Kenapa pelacur? Sebelum dia melacurkan dirinya tentunya, karena ini berbicara perempuan, dalam kitab Wahyu adalah lambang gereja. Perempuan adalah gereja. Oke? Pelacur artinya dalam satu saat dia adalah wanita yang pure, yang murni. Tetapi something happen along the way, sesuatu terjadi kemudian, lama-lama ia meninggalkan kemurniannya ini dan melacurkan dirinya. Dengan siapa? Wahyu pasal 7 menyebutkan, ia melacurkan dirinya dengan raja-raja di bumi. Nanti ini ada penjelasan tersendiri, tapi paling tidak, Wahyu 17, Wahyu 13, 2 Tesalonika 2 ayat 6, berbicara manusia durhaka, dan Daniel pasal 7 berbicara tentang kekuatan yang sama atau organisasi yang sama. Nanti sebentar akan kembali saya sebutkan nama organisasi ini. Sekarang mari kita baca dari alkitab.sabda.org. Ini adalah website Alkitab yang kutip oleh semua orang. Jadi ini bukan milik salah satu denominasi tertentu. Ini adalah dikelola oleh saya pun kurang tahu siapa yang mengelola, tapi saya percaya ini dikelola oleh organisasi Kristen. Oke? Alkitab.sabda.org. Ini Alkitab online yang dikutip banyak kali oleh orang-orang, termasuk saya. Oke? Ini kata alkitab.sabda.org tentang Antichrist. Kata ini hanya terdapat dalam 1 Yohanes, yang seperti yang kita sudah sebutkan tadi. 1 Yohanes 2 ayat 18, 22, 1 Yohanes 4 ayat 3, dan 2 Yohanes 7. Yang berarti lawan-lawan jemaat. Meskipun gagasan mengenai musuh utama Kristus juga tampak di tempat lain,
Misalnya dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12, tadi yang kita sudah bicarakan, di mana manusia durhaka atau the man of sin atau pendurhaka, the lawless one, pasti datang sebelum parousia terjadi atau sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali terjadi. Lalu dengar ini, saudara yang kekasih, ini yang penting ini. Dalam hal ini, orang tersebut diidentifikasi sebagai kaisar Romawi atau salah seorang kaisar. Lalu mereka taruh dalam kurung Nero. Dari mana informasi ini mereka dapat? Inilah informasi yang saya bagikan di video sebelumnya, Daniel pasal 7. Mari saya katakan ini kepada saudara. Semua pelajar-pelajar Alkitab, Bible scholars dari semua denominasi, tahu, percaya, setuju, meyakini bahwa urutan kerajaan di Daniel pasal 7, Daniel pasal 2, dan juga Daniel pasal 8 adalah sama, berbicara tentang kerajaan yang sama. Dimulai dari Babylon, Medo-Persia, Greka atau Yunani, kemudian Rome atau Roma. Karena kalau saudara cek sejarah, that is exactly happen. Itulah yang memang terjadi. Dan tidak ada gap di antara kerajaan-kerajaan ini. Setelah Babel runtuh, langsung diganti Medo-Persia. Medo-Persia runtuh karena diserang oleh Alexander the Great, kerajaan Yunani. Kerajaan Yunani runtuh karena Roma berkuasa. Kemudian dalam Daniel 7, Roma terbagi 10 kerajaan. Lalu dari 10 kerajaan inilah muncul tanduk kecil. Jadi dengan mengikuti urutan peristiwa-peristiwa ini, saudara dan saya tidak akan pernah salah dalam menginterpretasi atau mengidentifikasi siapa tanduk kecil itu. Jadi ini bukan fitnah, ini benar. Hanya banyak orang belum pernah mendengar hal ini. Saya sebagai pendeta, saya lebih memilih dibenci orang karena mengatakan kebenaran daripada saya menutupi kebenaran, tapi saya akan bertanggung jawab kepada Tuhan karena tidak memberitahukan kepada orang lain. Tetapi tentunya kami menghormati keputusan saudara. Saudara percaya, puji Tuhan. Saudara tidak percaya, kami juga bersyukur. Karena kami sudah menyampaikan ini kepada saudara. Nah, mari kita teruskan. Sekarang kita akan membuat paralel antara apa yang dikatakan oleh sumber di luar Alkitab, Wikipedia, bibleinfo.com, theconversation.com, kemudian alkitab.sabda.org dengan Alkitab. Nah, Wikipedia menyebut 3 pasal yang berisi Antichrist. Menurut Wikipedia, 3 citra lain yang dikaitkan dengan Antichrist terdapat di kitab Daniel, yaitu tanduk kecil. Ini Daniel pasal 7. Lalu juga terdapat di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 6, manusia durhaka. Dan binatang yang keluar dari dalam laut di Wahyu pasal 13. Kalau begitu, kita akan membuat paralel antara informasi di luar Alkitab tadi yang kita sudah dapatkan dan 3 pasal ini atau 3 buku ini, Daniel, Tesalonika, dan Wahyu. Mari kita mulai. Wikipedia menyebutkan, juga disebutkan oleh bibleinfo.com, Antichrist ini adalah dapat berarti pengganti Kristus atau mengambil tempat Kristus. Nah, sekarang apakah ini juga kita bisa dapat di Daniel pasal 7 dan 2 Tesalonika pasal 2 ayat 6? Mari kita baca, saudara. Dalam Daniel pasal 7 ayat 25 dia berkata begini, "Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha mengubah waktu dan hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa." Nah,
Apakah kita dapatkan unsur meninggikan diri dalam Daniel 7 ayat 25? Yes. Di mana? Yaitu mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Di video sebelumnya saya sudah terangkan, ini adalah perkataan hujat. Karena perkataan yang menentang ini dalam bahasa Inggrisnya, yang dalam bahasa Ibraninya mungkin lebih jelas, tapi saya tidak akan ke sana, yaitu pompous word, hujat. Hujat dalam Alkitab itu ada dua, yaitu mengaku manusia biasa yang mengaku memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Ini adalah hujat. Saudara ingat Yesus dituduh dan hampir hendak dibunuh oleh orang Yahudi karena menganggap dirinya memiliki kuasa mengampuni dosa. Hujat yang kedua menurut Alkitab adalah mengaku diri sebagai Allah. Yesus juga hampir dibunuh oleh orang Yahudi. Orang Yahudi marah sekali orang Yahudi karena Yesus mengatakan dirinya adalah anak Allah. Nah, kalau begitu, apakah unsur ini ada di Daniel pasal 7 ayat 25? Yes. Apakah itu juga kita dapatkan di Daniel 7 ayat, maksudnya di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3? Yes. Mari kita baca 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dan 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, maksudnya kedatangan Yesus, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Apa ini murtad ini, saudara? Murtad artinya pernah menjadi bagian umat Tuhan, kemudian meninggalkan. Nanti kita akan baca ayat penunjang di bagian yang lain Alkitab. Ayat 4, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, apakah kita dapatkan unsur yang sama seperti Wikipedia, Daniel 7, dan 2 Tesalonika pasal 2? Yes. Nah, sekarang apakah gereja Roman Katolik memenuhi kriteria ini? Jawabannya yes. Wikipedia akan menolong kita mengerti hal ini. Nah, di Wikipedia bahasa Indonesia ada kalimat yang dihilangkan yang kita hanya temukan di Wikipedia berbahasa Inggris. Saya baca dulu Wikipedia bahasa Indonesia, kemudian saya baca Wikipedia bahasa Inggris. Oke? Wikipedia bahasa Indonesia mengatakan ini tentang Vicaris Christus. Wakil Kristus atau Vicaris Christus, atau wakil Kristus. Dari bahasa Belanda, Vicaris van Christus, bahasa Latin Vicarius Christi, adalah istilah yang kerap digunakan dengan berbagai makna dan konotasi teologis sepanjang sejarah. Istilah ini sekarang dipakai di lingkungan gereja Katolik untuk menggelari para uskup teristimewa uskup Roma atau Sri Paus. Nah, Sri Paus disebutkan wakil Kristus. Ada di mana di Alkitab disebutkan manusia biasa adalah wakil Kristus. Saudara cari dari buku Kejadian sampai buku Wahyu, saudara tidak akan dapatkan ayat yang mengatakan satu orang manusia dipercayakan sebagai wakil Kristus di bumi. Tidak ada, saudara yang kekasih. Sekarang saya bacakan kepada saudara Wikipedia yang berbahasa Inggris, yang saya pikir lebih jelas terdengar. Ini yang kita temukan. Vicar of Christ, from Latin Vicarius Christi, is a term used in different ways and with different theological connotations throughout history. The original notion of a vicar is as an earthly representative of Christ. But it's also used in the sense of person acting as parish priest in place of a real person. Saudara dengar itu? Vicar katanya adalah earthly
representative of Christ. Ini gelar yang ditujukan kepada Pope. Saudara, tunjukkan kepada saya dari Alkitab di mana hal ini saudara temukan. Jawabannya tidak ada. Kalau begitu, seseorang yang merasa adalah Allah di bumi, apa namanya? Saudara sendiri yang tebak. Apakah ini hujat menurut Alkitab? Yes, absolutely. Mari saya bacakan kepada saudara apa yang saya dapatkan di ensiklopedia. Ini adalah publikasi yang diauthorize oleh Gereja Katolik yang dipublish pada pertengahan abad ke-18. Nama ensiklopedia itu adalah Prompta Bibliotheca. Ini adalah 8 jilid. Kalau saudara pergi ke artikel dengan judul Papa, artinya Pope, ini yang akan saudara dapatkan. Saya akan baca dalam bahasa Inggris, kemudian karena tidak ada terjemahan bahasa Indonesia, kemudian saya akan terjemahkan kepada saudara secara bebas dalam bahasa Indonesia, oke? Ini yang saudara dapatkan. Moreover, the superiority and power of the Roman Pontiff by no means pertain only to heavenly things, to earthly things, and to things under the earth, but are even over angels, than whom he is greater. Mari saya terjemahkan secara bebas kepada saudara. Bahkan kekuatan dan kuasa dari Roman Pontiff, ini adalah Paus. Jadi kekuatan dan kuasa dari Paus bukan hanya atas hal-hal surgawi, hal-hal duniawi, atau hal-hal yang di bawah bumi, tetapi bahkan melebihi malaikat-malaikat yang di mana Paus, katanya he, di sini adalah Paus, lebih besar dari malaikat-malaikat. Saya teruskan kutipannya. So, that if it were possible that the angels might err in the faith, or might think contrary to the faith, they could be judged and excommunicated by the Pope. Luar biasa ini. Mari saya terangkan, saya terjemahkan kepada saudara. Jadi, jika mungkin para malaikat ini dapat melakukan kesalahan dalam iman mereka, atau mungkin dapat berpikir bertentangan dengan iman, mereka, ini malaikat ya, mereka dapat dihakimi dan diekskomunikasi atau dipecat ini ya, oleh Paus. Saya baca selanjutnya. For he is of so great dignity and power that he forms one and the same tribunal with Christ. Karena begitu hebatnya dignity dan power, maka ia dapat membangun atau membentuk satu tribunal. Ini adalah pengadilan yang sama dan satu bersama dengan Kristus. Luar biasa ini ya. Lalu dengarkan ini saudara. So that whatever the Pope does seems to proceed from the mouth of God. Jadi apapun yang dilakukan oleh Paus seperti keluar dari mulut Allah sendiri. Lalu saya lanjutkan. The Pope is of so great authority and power that he can modify, explain, or interpret even divine laws. Luar biasa ini saudara. Mari saya jelaskan, saya terjemahkan lagi. Paus sangat memiliki otoritas yang besar dan kuasa yang besar, sehingga ia dapat memodifikasi, mengubah maksudnya, menjelaskan, explain,
or interpret atau menafsirkan bahkan hukum ilahi, hukum Allah. Dapat diinterpretasi, dijelaskan, bahkan dimodifikasi oleh Paus. Saya teruskan. The Pope can modify divine law since his power is not of man but of God. Paus dapat memodifikasi hukum Allah karena ia memiliki kuasa yang bukan dari manusia tetapi dari Allah. And he acts as vice-regent of God upon the earth with the most ample power of binding and loosing his sheep. Jadi, dan dia juga bertindak sebagai wakil Allah di bumi dengan kekuatan yang besar untuk mengumpulkan atau melepaskan domba-dombanya. Saudara ingat, Paus disebutkan memiliki kuasa. Kalau ia mengatakan satu orang itu tidak selamat, maka hal itu juga akan apa yang diikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang dilepas di bumi akan terlepas di sorga. Dan katanya Paus memiliki kuasa ini. Saudara sendiri yang katakan kepada saya, apakah ini hujat atau bukan? Seseorang manusia biasa yang mengakui memiliki kuasa sama dengan Allah, bahkan dapat melebihi malaikat, bahkan malaikat katanya dapat dipecat atau dihakimi oleh Paus. Lalu Paus juga katanya di sini menurut kutipan ini dapat mengubah, memodify, menjelaskan dan menginterpretasi hukum Allah. Karena apa yang ia katakan katanya datang langsung dari Allah sendiri. Di mana di Alkitab? Tunjukkan kepada saya di mana di Alkitab hal ini disebutkan. Jawabannya tidak ada. Nah, saya sudah kasih dengan kasih mau menyatakan ini kepada saudara bahwa ini memang datang dari Alkitab, bukan datang dari mulut Ramkeni. Hanya Ramkeni ini memiliki komitmen tidak mau menyembunyikan pekabaran yang banyak disembunyikan oleh orang lain. Mari kita teruskan. Sekarang kita kembali lagi ke Daniel pasal 7 ayat 25 dan 2 Tesalonika 2. Kita akan lihat perbandingan dari dua pasal ini. Kita sudah dapat yang pertama tadi meninggikan diri ada di Daniel pasal 7, juga ada di 2 Tesalonika pasal 2. Apa yang akan kita temukan berikut adalah dalam Daniel 7 kita dapatkan bahwa kekuasaan ini memerintah atau berkuasa selama 3,5 masa. Apakah itu juga kita dapatkan di 2 Tesalonika pasal 2? Jawabannya yes. Mari kita baca 2 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi ada waktu yang ditentukan bagi pendurhaka ini untuk menunjukkan dirinya. Kita tahu waktunya ditentukan, disebutkan di Daniel pasal 7 yaitu
3,5 tahun atau 42 bulan atau 1260 tahun yang kita dapatkan di Wahyu pasal 12 dan Wahyu pasal 13. Yang perlu saya tambahkan adalah sudah barang tentu waktu di sini bukan ditentukan oleh manusia durhaka itu sendiri, tapi waktu ini ditentukan oleh Allah sendiri. Allah yang menentukan waktunya kapan ia akan menunjukkan dirinya, dan itu cocok dengan apa yang ada di Daniel pasal 7. Dalam video selanjutnya saya akan tunjukkan kepada saudara nubuatan Daniel pasal 7 ayat 25 tentang kekuasaan tanduk kecil ini yang berkuasa selama 3,5 masa ini telah digenapi. Sejarah membuktikan tanduk ini berkuasa mulai dari tahun 538 ketika kerajaan yang terakhir yang memberontak atau yang tidak setuju dengan Roman Kepausan, yaitu Ostrogoth, dihancurkan pada tahun 538 AD. Saat itulah Roman Kepausan memiliki atau mendapatkan kontrol penuh dari semua daerah kekuasaan Roman Empire yang jatuh ke tangan, yang diteruskan oleh Roman Catholic Papacy. Karena di buku Wahyu pasal 13 di video yang terpisah, jadi saya mengundang saudara untuk mengikuti video ini. Kita akan membahas tentang binatang ini yang luka parahnya sembuh. Berbicara juga tentang kekuatan atau organisasi yang sama. Informasi lain yang perlu saya tambahkan kepada saudara adalah, tahukah saudara binatang dalam Daniel 7, tanduk kecil, atau binatang keempat adalah Roma yang bertanduk 10, juga adalah binatang yang sama yang kita dapatkan di Wahyu pasal 12. Binatang ini juga adalah binatang yang sama yang kita dapatkan di Wahyu 13 ayat 1 sampai 11. Kemudian binatang ini adalah binatang yang sama yang juga muncul di Wahyu pasal 17. Mari saya bacakan kepada saudara. Saya baca mulai dari ayat 1 sampai 3. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Ingat ini pelacur ini saudara. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dengar ayat 3. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang merah ungu. Ingat sudah dia punya warna ini ya. Binatang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Ingat apa itu hujat? Tadi itu 2. Mengaku memiliki kuasa mengampuni dosa. Yang kedua, mengaku sama dengan Allah. Apakah gereja ini menjalankan atau melakukan ini? Yes. Gereja ini mengajarkan bahwa gereja dapat mengampuni dosa, atau imam dapat mengampuni dosa, dan kutipannya saya sudah tampilkan di video sebelumnya, dan saya dapat menunjukkan kepada saudara dokumen-dokumen yang lain yang begitu banyak yang menyatakan bahwa gereja ini memang memiliki kuasa, mengaku memiliki kuasa mengampuni dosa. Saudara masih ingat di zaman abad pertengahan, gereja ini menjual yang namanya surat pengampunan dosa untuk membantu pembangunan Saint Peter yang ada di Vatikan sekarang ini. Jadi dijuallah surat pengampunan dosa. Siapa yang membeli dosanya diampuni. Saudara yang kekasih, Alkitab menyebutkan hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa, manusia tidak ada kuasa apa-apa. Mari kita baca seterusnya. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Sudah lihat itu? Sama dengan apa yang ada di Daniel pasal 7. Kita baca lagi ayat yang keempat. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermisi yang dihiasi dengan emas,
permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Saya akan tunjukkan kepada saudara gambar-gambar. Perhatikan gambar-gambar ini. Warna yang digunakan oleh para bishop atau cardinals di Vatikan. Apakah ini kebetulan? Mungkin kebetulan, tapi mungkin juga tidak kebetulan. Karena warna inilah exactly the same color mentioned in this verse. Ini adalah warna yang sama yang disebutkan secara tepat di Wahyu pasal 17. Lalu ada komentar yang lain yang berkata dalam channel Damai Kasih Channel, salah satu saudara saya di sana menyebutkan, saya bangga katanya dengan para romo atau pastor-pastor mereka yang hidup sederhana. Saudara yang kekasih, hal yang sama juga dialami oleh Martin Luther. Ia hidup menderita di biara secara sederhana, tapi kemudian ketika ia pergi ke Roma, ke Vatikan, dia terkejut melihat kemewahan yang ada di Vatikan. Saudara yang kekasih, romo-romo mungkin di daerah-daerah ya hidup sederhana, betul. Tapi bukan berarti gereja ini tidak dipenuhi dengan kemewahan. Saudara bisa lihat sendiri gambar-gambar di Vatikan dipenuhi. Kalau saudara masuk, warna keemasan di mana-mana yang mewah tidak terhingga. Kemewahan yang tidak dapat dibandingkan dengan gedung-gedung yang lain. Sangat mewah. Karena ini disebutkan dengan jelas di Wahyu pasal 17. Saudaraku yang kekasih, saya tidak mengada-ada. Saya tidak mengarang-arang. Saya tidak memfitnah gereja ini. Yang saya lakukan hanyalah menunjukkan kepada saudara apa yang ada di Alkitab. Karena semua, mari saya jelaskan lagi. Saya tekankan lagi, karena semua ciri-ciri binatang di Daniel 7, semua ciri-ciri binatang yang ada di Wahyu pasal 13, semua ciri-ciri yang ada di Wahyu pasal 17, hanya organisasi gereja inilah yang memenuhinya. Tidak ada power kekuatan organisasi yang lain yang dapat memenuhi semua ciri-ciri ini. Kalau begitu, saya dapat memberikan kesimpulan lagi bahwa the true Antichrist adalah tanduk kecil. Saya harus mengatakan ini kepada saudara-saudara. Saya dibesarkan di keluarga Katolik. Ayah saya Katolik. Kakak beradik saya Katolik. Saya mengerti betul, karena saya sampai tamat SMA masih Katolik. Jadi saya mengerti paham yang ada di gereja ini, atau ajaran di gereja ini. Saudara yang kekasih, ada banyak hal yang mungkin saudara boleh pertanyakan, kenapa gereja mengajarkan ajaran-ajaran ini yang tidak memiliki dasar Alkitab? Itulah cawan percabulan, karena cawan percabulan artinya cawan anggur adalah lambang doktrin yang sesat, mengajarkan yang berbeda dengan yang Yesus ajarkan. Nah, kalau satu gereja mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan Yesus ajarkan, apakah itu Antichrist? Absolutely. Yes, itu Antichrist. Ini yang saya dapati yang diajarkan gereja yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Pertama, soal pengampunan dosa. Alkitab menyebutkan hanya Yesus Allah yang berhak mengampuni dosa, bukan gereja. Kemudian, orang mati ke purgatori, dipurify di purgatori, baru ke surga. Di mana di Alkitab hal ini diajarkan? Saudaraku yang kekasih, ini adalah
ajaran yang tidak memiliki dasar. Kemudian berdoa kepada Bunda Maria. Saya ingat dulu ketika hari Natal tiba, ayah saya akan bawa saya ke gereja. Lalu ketika masuk gereja, di situ ada patung Bunda Maria yang besar. Kami diharuskan untuk berada di depan patung Bunda Maria. Kemudian ada air di situ. Kami harus membasuh diri kami, tangan kami dengan air. Lalu disebutkan di situ katanya itu air suci. Lalu harus mengadakan tanda salib, kemudian dan berdoa di sana. Saya memahami Bunda Maria adalah seorang yang dipilih Allah sebagai ibu Yesus. Tapi berdoa kepada seorang manusia, lalu Bunda Maria katanya dapat mengabulkan doa kita. Saya pikir ini sudah terlalu jauh dari apa yang Alkitab sebutkan. Imam besar kita adalah Yesus Kristus dan bukan Bunda Maria. Doktrin yang lain tentunya adalah penyembahan kepada matahari di hari Minggu. Bertentangan dengan ajaran Alkitab. Alkitab menyebutkan hari Sabat, bukan hari Minggu. Saya ingin menyimpulkan ini. Saya ingin meminta maaf kepada saudara bila apa yang saya katakan dengan gamblang, dengan tegas, tapi niat saya dalam menyampaikan ini adalah tulus untuk menyampaikan apa yang benar kepada saudara. Ini yang saya rindu saudara lakukan. Ketika saudara dengar semua apa yang saya katakan, maukah saudara gantinya menganggap saya memfitnah? Maukah saudara menelitinya untuk saudara sendiri? Bukalah mata hati saudara. Jangan dulu berpikir yang negatif. Telitilah ini secara pribadi. Kalau perlu saudara tanyakan kepada banyak orang, apakah kepada pastor, apakah kepada orang yang memiliki pengetahuan yang lebih dari saudara. Do something. Lakukanlah sesuatu. Buatlah penelitian dan buktikan kalau memang ini benar atau salah. Saya berdoa, semoga saudara akan mendapatkan kebenaran. Menemukan kebenaran ini. Karena saudara yang kekasih, ini tentu masalah serius karena ini masalah hidup dan mati. Dan bila saya mengajarkan hal yang salah, menyesatkan orang, saya juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dan saya juga tentunya tidak akan selamat. Dan saya tidak mau itu. Saya mencintai Yesus. Saya ingin menyatakan yang benar kepada saudara. Baik, semoga penjelasan video ini bermanfaat. Saya tahu ini mungkin akan menyinggung orang lain, tetapi mungkin lebih baik saya sampaikan daripada saya sembunyikan. Tuhan memberkati, kita jumpa pada video yang lain.